Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Di bawahnya ada garis U.2. Lagian kenapa lah kau suka sama perempuan yang udah dipinang? Begitu banyak perempuan yang lain. Ustaz, cinta tak bisa memilih, Ustaz. Oh, so sweet. Masya Allah, Ustaz ceramah luar biasa dan penuh karisma. Saya bukan luar biasa, biasa di luar. Saya ingin menanyakan bagaimana cara berceramah dengan cara bertenaga. Makan dulu. Saya jangan ceramah perut kosong. Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Di bawahnya ada garis U.2. La yahillu li muslimin ayyahtiba fawqa khitbati akhihi. Hadis sahih. Tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Dua-dua harus menjaga. Laki-laki yang mau meminang menjaga, bapak si perempuan pun mesti tahu hadis ini. Jangan nanti datang, Pak, saya mau pinang anak bapak. Mohon maaf, anak saya sudah dipinang orang. Kemarin dia ngasih berapa, Pak? 20 juta. Saya 30. Oke. Kalau kau mau meminang dia, tanya si bapak baik-baik, Pak, saya mau minang anak bapak. Anak saya ini sudah dipinang sebulan. Kemarin limit waktunya sampai bulan berapa? Kata dia sampai 31 Desember 2019. Tunggu. Kalau jadi mereka nikah, jangan stres. Bunga bukan setangkai, upah bukan seekor. Maka tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi kalau kebetulan nanti pas tanggal 31 Desember ternyata terjadi sesuatu batal, bapak tuh nelpon, nah yang kemarin tuh batal, alhamdulillah, mau pinanglah dia 1 Januari. Tapi kalau sampai kau rusak hubungan pertunangan, maka boleh bisa menyebabkan putusnya silaturahim. Lagian kenapa lah kau suka sama perempuan yang udah dipinang? Begitu banyak perempuan yang lain. Ustaz, cinta tak bisa memilih, Ustaz. Oh, so sweet. Saya seorang driver ojek online. Kadang saya mendapat orderan wanita yang tidak mahram. Apakah saya berdosa, Pak Ustaz? Karena kalau saya tolak nanti saya dapat berkurang dan sepi. Perlu dibuatkan driver ojek online syariah, hanya menerima ikhwat saja dan akhwat yang tua-tua. Karena mau tidak mau, jika tidak suka pasti akan bersentuhan. Tak mungkin nanti tiba-tiba kau rem mendadak pas mau dipegang, tak mungkin. Tak mungkin ada hijab pasang, tak mungkin. Oleh sebab itu maka kalau ini ditinggalkan tak juga bisa, karena dia mencari nafkah. Oleh sebab itu maka ini bisa disetting, ini bisa diarahkan. Kan ada alatnya, kan ada itu apps, kan ada itu ada programnya. Oleh sebab itu bisa diarahkan. Mudah-mudahan ke depan adalah orang-orang yang mengerti syariah yang masuk ke dalam, sehingga diarahkannya sesuai. Mall aja bisa dibuat, pintu laki-laki, pintu perempuan, bis. Di Swiss ada bis yang disediakan khusus untuk laki-laki, untuk perempuan. Padahal tidak negara Islam. Ketika ditanya, kenapa kalian buat ini? Untuk menghindari pelecehan seksual. Yang punya ajaran, dah. Tapi yang mengamalkan orang lain.
Islam ini akan diamalkan oleh orang lain. Kebersihannya, ketertibannya, on time-nya, termasuk menjaga kehormatan perempuan. Justru yang mengamalkan sekarang orang lain. Makanya orang barat itu sudah bersih, sudah tertib, sudah on time, sudah menjaga perempuan. Tinggal satu aja lagi mereka yang belum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, Ustadz ceramah luar biasa dan penuh karisma. Saya bukan luar biasa, biasa di luar. Saya ingin menanyakan bagaimana cara berceramah dengan cara bertenaga. Makan dulu. Saya jangan ceramah perut kosong. Karena ceramah perut kosong itu bisa menyebabkan penyakit. Sebelum kesini saya makan. Itu di dalam tas mesti ada coklat, roti. Tidak mesti makan nasi dan lontong sayur. Coklat, roti, makan agak 2-3 biji, minum teh. Jangan bersama dengan perut kosong. Kemudian niatkan suara kita itu untuk membangkitkan semangat umat. Jangan pikirkan penilaian orang terhadap diri kita, tapi pikirkanlah yang kita sampaikan ini untuk orang. Karena kalau antum berbuat supaya orang merespon antum, ketika tidak dapat seperti yang diharapkan akan kecewa. Tapi buatlah apa yang antum berikan. Kalau antum hafal dalil itu untuk menyampaikan kalam Allah sabda Rasulullah. Kalau antum sampaikan dengan suara menggelegar, bukan untuk menarik perhatian orang ke antum, tapi supaya orang mendengar sampai ke telinga dia. Itu gunanya. Jadi kalau saya ceramah, ada dulu anak remaja masjid, pas saya khutbah Jumat, dia pergi ke belakang, dilihatnya itu amplifier hijau, kuning, merah, difotonya. Habis itu diupdate, selama Ustaz khutbah merah terus. Jadi setelah itu saya ditanya orang, kenapa suara Ustaz tak habis-habis? Wallahu a'lam, sampai sekarang tak ada saya pakai power bank. Nah, jadi jangan antum berpikir gimana ya supaya orang tertarik ke kita. Bukan begitu cara berpikirnya. Gimana supaya ayat ini sampai, gimana supaya hadis ini sampai, gimana supaya suara ini masuk ke telinga. Adapun orang merespon atau tak merespon itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bolehkah kita santri mengabdikan momen langka ini Ustaz? Banyak kali kalimatnya, bilang aja nggak ada foto. Nanti diatur oleh Ustaz, antum berbaris, ada yang jongkok, ada yang setengah berdiri, ada yang berdiri berapa, tak per kelas atau per grup. Nanti dibuat kosong situ satu, jadi saya tinggal datang aja. Saya datang. Lalu semua ini semua, satu orang satu selfie, saya pesawat jam 1. Tunggu baris, satu kelas, buat sekosong tengah, jadi saya tinggal datang. Masuk saya ke tengah, update status, like and share. Jika dulu laki-laki dan perempuan pernah berzina, lalu hamil, menikah, lalu kemudian dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diterima apa tak diterima? Sedangkan hukumnya sepasang kekasih yang pernah berzina tidak boleh menikah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, maka dia seperti tidak berdosa. Masalah dosa zinanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. 3 syaratnya. Illa man taba, kalau dia tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan shalihan, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
maka Allah merubah dosa-dosanya yang lalu menjadi hasanat. Ini satu permasalahan. Kita selesaikan dulu masalah ini. Yang kedua, masalah perempuan hamil menikah. Itu baru masalah kedua. Jadi jangan campur aduk. Masalah perempuan hamil menikah, maka menurut mazhab Maliki tidak boleh, dalilnya tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang sudah tumbuh. Tanaman saudaramu kau sirami air, tak boleh. Begitu kiasan kalimat lembutnya, karena menghindari pornografi. Maka biarkan anak itu lahir dulu. Setelah anak itu lahir, barulah menikah. Jangan sudah. Kalau dinikahkan juga dalam keadaan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dinikahkan. Efeknya 4. Yang pertama, kalau anak itu lahir tidak boleh pakai bin dan binti si bapak. Ini anak saya Pak Ustaz. Ini tes DNA sudah dibawa ke Singapura, golongan darahnya tidak laku DNA. Apa salah saya? Oh, mencoblos sebelum hari H. Mohon maaf Pak. Dua, kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan waris. Bin tak boleh, waris tak boleh. 3, kalau si anak lahir pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, lahir lagi adiknya perempuan, meninggal si bapak, si anak pertama laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka tak ada hubungan nasab. Kalau diwalikan oleh abangnya ini, nikahnya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin. 4, anak pertama tadi kebetulan lahir perempuan cantik, 25 tahun berikutnya dipinang anak muda, mau nikah, maka si bapak tidak bisa mewalikan si anak. Walinya siapa? Wali hakim. Maka menikahkan perempuan yang sedang hamil itu menimbulkan masalah-masalah baru. Bagaimana caranya tidak timbul masalah ini? Jaga anak kita. Tertulis ditutup botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol 300 ml tidak boleh diterima kalau segelnya rusak, apalagi anak gadis. Tapi alhamdulillah anak-anak gadis kita terjaga kehormatannya. Kenapa? Jangankan kehormatannya mau dirusak, mukanya pun tak bisa ditengok. Saya dari tadi tak bisa nengok. Masukkan anak gadis kalian ke pesantren. Jangankan penjahat, perampok, ustaz aja pun tak bisa lihat matanya. Bagaimana menjaga generasi muda agar terhindar dari sisi negatif internet? Tidak ada jalan lain menjaga generasi muda ini, satu-satunya jalan, tinggal satu lagi. Tidak ada jalan lain. Menjaga generasi muda dari narkoba, menjaga generasi muda dari pacaran, menjaga generasi muda dari warnet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Satu-satunya jalan menjaga generasi muda adalah memasukkan anak ke pesantren. Kalau ada orang lain menawarkan solusi lain, mana dia? Tunjukkan ke mata saya, mana solusi yang kau tawarkan? Pondok pesantren benteng terakhir menjaga anak muda kita. Berapa banyak anak muda yang sudah mati disebabkan sakau, mabuk, sabu-sabu, mabuk lem kambing, mabuk pertamak, pacaran, rusak kehormatan, hilang mahkotanya. Dikasih minuman, disuntik dari bawah minuman itu obat, mabuk gara-gara pacar, dipoto, dikirim ke grup WhatsApp, diancam kalau tidak mau akan disebarkan. Hilang kehormatan. Siapa yang bisa menjaga? Bapak ibu sibuk cari nafkah, wanita karir, anak terbengkalai. Satu-satunya jalan menjaga anak kita pondok pesantren. Sudah kujelaskan ya Allah. Kalau tidak juga mau mereka memasukkan anaknya ke pesantren, bukan tanggung jawabku lagi ya Allah. Kalau rusak generasi bangsa Indonesia ini 20-30 tahun akan datang,
saya tidak bertanggung jawab di padang mahsyar kalau ditanya Allah, Abdul Somad, kau ceramah kemana-mana, sudah kau suruh mereka masukkan anaknya ke pesantren? Sudah ya Allah. Berbuih mulut menyuruh. Mereka tak mau juga mendaftarkan, bukan urusan itu lagi ya Allah. Anak-anak di pesantren, mana ada matanya hitam kena radiasi gadget, mana ada pecah pembuluh darah gara-gara menembak musuh yang tak mati-mati di warnet? Mana anak-anak pesantren sehat-sehat semuanya? Anak pesantren sehat, paru-parunya bersih, tak ada merokok. Anak pesantren sehat, otaknya bersih, tak nengok macam-macam. Hidayatullah, apa yang tengok pokok kayu? Bersih semuanya. Makanya kalau mau selamat anak anda, masukkan ke pesantren Hidayatullah. Hubungi Hidayatullah terdekat sebelum tanggal penutupan berikut. Apakah dampak mengurangi rezeki dan siksa neraka? Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Ini rezeki sudah ditetapkan Allah. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Yang merubah rezeki itu siapa? Kita. Gara-gara dosa berkuranglah rezeki. Makanya dosa-dosa ini hilangkan supaya rezeki kita tidak jauh. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tapi kenapa rezeki berkurang? Gara-gara dosa. Jadi kalau pertanyaannya, apakah dosa mempengaruhi rezeki? Ya, Allah mengurangkan rezeki itu disebabkan dosa. Kalaupun diberikan nominalnya seperti itu, barokahnya tak ada. Sedangkan kita minta barakallahu, Allahumma barik lana bima razaqtana. Saya dari santri mau tanya, gimana kita para santri menyikapi keadaan di luar yang sekarang sudah mencapai era digital 4.0. Sedangkan kita para santri tiap harinya bergelut dengan kitab-kitab buku-buku agama pelajaran dan tidak bersentuhan dengan dunia digital internet. Apakah peran kami sebagai lulusan pesantren di luar sana? Mau pegang HP itu pagi, pegang HP pagi habis sholat subuh, sebelum maghrib sudah bisa, mudah itu. HP, laptop, internet itu gampang, mudah. Yang sulit itu apa? Nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, arud qafi, hadis, takhrijul hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, ulumul Quran, nasikh mansukh, waqaful ibtida. Itu yang sulit. Jadi 4.0 tak usah berpikirkan. Masukkan dulu materi ini ke dalam kepala, nanti setelah itu di luar itu mudah saja. 2-3 kali sudah selesai, mudah. Jangan berpikir nanti menang kenapa? Mikirkan poin 4.0. Sudah aja levelnya di luar senang saja. Pegang habis subuh, apalagi anak-anak pesantren ini cerdas, otaknya cerdas, mudah menangkap internet. Tapi materi-materi ini dulu yang kau pikirkan, tasrif itu aja dulu hafal. Makanya nanti kalau macam-macam pikiran di mana lah di luar sana, langsung dorobat. Nah, karena Muhammad na'iman fi firasihi wa sa'an ma'asun wa laibu kulluhu dhalamun wa fardun laisa fiha idza surul harim. Kalam nalabdul mufidun kastatin ismun wa fi'lun sima harfun kalim. Sitta sana kam jada samsun qad samadun thayyiban zikritu qad zaliman. Dib sumasul rahman tafus dibdani amda sulan karom. Itu yang susah, yang lain-lain itu senang aja. Jadi tak usah habiskan energi untuk memikirkan mereka yang di luar sana, karena mereka yang di luar sana belum tentu memikirkan engkau yang di dalam. Bagaimana pendapat Ustadz? Sebagian umat Islam berpendapat tinggalkan dunia, fikirkan mati. Matilah. Ini Hajar Aswad, ini rukun Iraki, ini rukun Syami, ini rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya
Macam mana boleh dapat akhirat hasanah kalau fid dunianya kacau balau? Oleh sebab itu maka sesiapa dulu sebelum dia ikut tazkirah, sebelum ikut mengaji, dia sibuk bisnis, dia sibuk dengan dunia. Selepas dia mengaji, dia tinggalkan bisnis dia tinggalkan politik. Manakala kita tanya, awak, saya nak mati saja. Oh, habislah dunia diambil orang lain. Habis dunia diambil orang lain. Bila orang Islam tidak ambil peluang ini, maka peluang ini akan diambil orang lain. Umat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, itu orang-orang yang menggenggam dunia. Tapi dunia digenggam bukan untuk dunia. Dunia digenggam sebagai wasilah menuju amal akhirat. Maka sila ambil peluang-peluang ini, jangan tinggalkan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia hanya tempat menanam, nanti hasilnya akan kau tuai di akhirat. Saya bila diundang ke ibu pejabat atau di kantor-kantor, Ustaz, tolong Ustaz cerita mati, sebab kita ni sudah hanyut dengan dunia. Saya luruskan, ini tak betul. Dia anggap saya ni Ustaz mati. Ayat paling panjang di akhirat bukan ayat tentang mati. Buka surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tentang apa? Ayat ekonomik, tentang bagaimana menulis hutang piutang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin hutang piutang ila ajalin musamma, sampai masa tertentu, faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, angkat satu orang penulis yang adil. Wastashidu syahidaini min rijalikum, angkat dua orang saksi. Tidak ada ayat dalam Quran sembahyang isya 4 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat. Tidak ada. Tapi tentang mengangkat 2 orang saksi, mencatat. Bila tidak ada 2 orang saksi lelaki, 1 orang lelaki, 2 orang perempuan, itu hanya ada dalam Quran. Tentang ayat-ayat ekonomi, tentang ayat-ayat politik. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? 2 sifatnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, amanat dan adil. Maka Islam tidak menyuruh kita meninggalkan akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Ada gambar saya di sini. Bagi sesiapa yang tak boleh memandang dari jauh, dia pandang. Bagi puan-tuan yang ada di belakang, dia boleh. Ini pun menjadi amal kebaikan semuanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amal engkau akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita robahlah cara pandang kita tentang kehidupan. Jangan sampai kita meninggalkan dunia, nanti dunia diambil oleh orang lain, anak kita tidak lagi dapat memimpin dunia. Saya seorang jurutera. Bagaimanakah tugas saya sebagai jurutera engineer dapat dijadikan landasan bagi menjalankan tugas saya sebagai khalifah? Saya sampai ke Sabah ini apakah kerana ahli tafsir, ahli fiqh, ahli usul fiqh? Saya sampai kemari sebab ada pilot yang membawakan pesawat terbang tadi. Jadi dia pun juga ikut dapat pahala. Dia tak ada bagi tazkirah. Belum pernah saya tengok pilot pesawat terbang bagi tazkirah. Assalamualaikum all of our passenger. Tak ada. Dia diam saja. Tapi dia sudah menghantarkan al-mukarram ustaz kepada jamaah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa sahaja yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia dapat pahala perang. Yang membuat tombak, yang membuat anak panah, yang melatih kuda, yang menyiapkan semua. Ini siapa yang membina masjid ini? Orang-orang kaya yang membagi tanah, mewakafkan tanah, penguasa-penguasa, sultan-sultan yang dengan kuasanya, jurutera-jurutera yang menggambar bagaimana masjid boleh menjadi masjid yang selesa. Kita dalam masjid ini terasa aman, merasa nyaman, merasa hati tentram. Ini siapa ni? Dia tidak pelajar agama, dia tidak
ada belajar di Al-Azhar Kahirah yang uruskan suara saya boleh menggelegar. Coba kalau ini dia rosak mati. Tuh, anak-anak kita, pemuda-pemuda Islam kita yang rakamkan tazkirah saya malam ini, dia tak ada bagi tazkirah, dia diam saja. Dia diam saja dengar, lalu kemudian dia rakamkan, recording, lepas itu dia upload ke YouTube, lepas itu ditengok orang banyak. Malam ini mungkin agak-agaknya 60.000 ada, yang orangnya 30.000, malaikat kiraman katibinnya, jin korinnya, kiraman katibin, jin korin, orangnya 10.000, malaikat-malaikat yang datang ikut. Itu semua yang hadir malam ini. Tapi yang lebih banyak lagi adalah manakala dia upload ke YouTube, saya ada tengok video pendek, sudah berapa 1 juta orang viewer yang dah tengok itu. Dia tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa yang dapat pahala? Maka jurutera-jurutera. Jadi jangan pesan pada anak, engkau pergi pelajar Kahirah, belajar hadis masuk surga, belajar Quran masuk surga. Bila belajar jurutera, neraka jahanam. Oh, ini orang tak betul. Apapun kerja engkau, kau niatkan lillahi ta'ala. Tapi pelajar agama mesti ada. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jangan semuanya pergi berperang. Mestilah ada beberapa orang liyatafaqahu fid din, belajar ke Kahirah, belajar ke Maghribi, belajar ke Suriah. Balik dia nanti ke negeri, liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada umat. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Apa ajaran tarekat itu bercanggah dengan Islam? Tarekat itu cara tarekat, cara membaca Quran. Nun mati berjumpa dengan qab, min qablikum. Cara membaca Quran, tarekat. Maka saya cari guru tajwid. Tuan guru, kalau belajar sendiri mana boleh. Saya tak nak berguru, saya terus saja belajar. Beli Quran, baca sendiri. Alamaso. Sebab dia tak tahu tarekat, cara baca dia macam mana. Tapi manakala guru datang, oh bukan begitu cara dia. Alif lam mim sad. Mana ada dal di situ? Kan sad. Kenapa ada dal qalqalah? Quran itu bukan turun kertas melayang-layang dari langit. Quran itu suara Jibril didengar Nabi, suara Nabi didengar sahabat, suara sahabat didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'in, suara tabi'in dengar tabi'in. Kita mendengar, ikut saja. Kaf ha ya ain sad. Mana ada huruf dal? Ikut saja. Begitu dulu Nabi mendengar daripada Jibril, mutawatir. Nah, itu cara dalam tajwid. Nah, macam mana berzikir? Berzikir, datanglah Imam Abul Hasan Syazili, maka dibuatnya lah begini caranya. Dinisbatkan kepada dia tarekat Syaziliyah. Bahauddin Naqsyabandiyah. Abdullah Syattari, tarekat Syattariyah. Ahmad Al-Badawi, tarekat Ahmadiyah. Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Nama orang itu. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq, Syekh, ya, bagaimana Abdul Hasan Syazili? Abdul Hasan Syazili mengambil ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, dia kumpulkan menjadi sebuah kumpulan zikir-zikir. Menurut dia, inilah yang sesuai untuk murid-murid saya. Maka kalau ada orang bertanya pada saya tentang tarekat, saya ambil jawaban Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Selama dia bertumpu pada Quran dan Sunnah, tidak menjauh daripada Quran dan Sunnah, bacaan-bacaannya mu'tabar, bersanad, bersilsilah kepada Nabi, mursyidnya siapa? Boleh kita ikut. Tapi kalau dia meninggalkan syariat, orang azan di masjid, hayya 'alas shalah,
syekh tarekat tak ke masjid? Itu orang zahir saja. Kita orang batin. Saya dah di Mekah dah ni. Tak betul. Idza ra'aitar rajul, bila kau tengok ada seorang lelaki yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu, jangan kau terpedaya. Kenapa? Kerana syaitan pun mampu melakukan itu. Syaitan mampu terbang di awan, syaitan boleh berjalan di atas air, tapi kau pandanglah bagaimana istiqamah di dalam syariat. Maka tasawuf kita ikut hanya tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali yang bertumpukan kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, tuan guru kami, syekh tarekat kami tidak solat Jumat. Tanya dia kenapa dia tak sembahyang Jumat. Tuan guru, kenapa tak sembahyang Jumat? Saya sembahyang Jumat di Makkah. Macam mana tu Ustaz Somad? Tuan guru kami sembahyang Jumat di Makkah. Kampung kamu di mana? Di Sumatera. Sumatera, Indonesia. Iya. Kalau di Sumatera pukul 12 siang azan zuhur, di Makkah baru pukul 8 pagi. Guru kamu sembahyang Jumat pukul 8 pagi di Makkah. 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam beza daripada Sumatera. Maka jangan mahu tertipu dengan cakap, tertipu dengan jubah. Dia pakai jubah 3 lapis, sorban besar, angguk-angguk. Apa dia angguk kan? Tapi pandanglah pada istiqamah di dalam syariat. Baca kitab Al-Luma' yang ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi. Ada seorang syekh ingin berjumpa, katanya ini wali Allah. Kita esok murid-murid kita nak jumpa wali Allah, kita tengok wali Allah ini. Manakala mereka sampai ke masjid, orang yang didakwa sebagai wali Allah itu meludah, meludah dalam masjid. Terus saja dia bawa murid-murid, mari kita keluar daripada masjid. Kenapa tuan guru? Ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Dari mana tuan tahu dia wali syaitan? Sebab dia meninggalkan syariat, meludah dalam masjid. Manakala dia melanggar daripada syariat, maka dia bukan wali. Makanya ada wali Allah, ada wali syaitan. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari tipu daya ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dan mengapa berinfak itu sangat dituntut dalam Islam? Itulah yang sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan ini dibuat sebelum saya bagi tazkirah. Ustaz tahu dari mana? Sebab dia pakai ketik printing. Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana membudayakan amalan berinfak bersedekah di kalangan umat Islam? Bagaimana caranya? Allah bisa karena biasa. Begitu kata pepatah orang Melayu. Kenapa dia boleh buat? Sebab dia buat setiap hari. Dia buat setiap hari. Kita bagi duit pada anak. Kita bagi RM5, RM10. Bagi. Oh, ayah baik, terima kasih. Bukan untuk engkau. Nanti bila nampak, engkau bagi pada orang lain. Kita biasakan dia dari kecil lagi. Nanti setelah dia besar, dia ingat. Nanti dia bagi pula pada anak-anak dia. Anak dia ingat, dia bagi pula pada cucu-cucu dia. Jadi bukan kita bagi tazkirah. Sedekah. Awak pernah sedekah? Belum lagi. Kita langsung action. Kita bagi perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih daripada setakat cakap ucapan sahaja. Maka kita galakkan, kita ajak umat, kita ajak anak-anak, kita buatkan tabligh akbar, pengumpulan wang untuk saudara di Palestin. Tabligh akbar, pengumpulan wang untuk saudara di Rohingya. Ini terus, itulah yang akan membuat kita selamat dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda. Besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus.
beras 10 kilo kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustadz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Ustadz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? Dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pilot. Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah, tetap digaji, bawa ke rumah. Level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4 yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali, maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustadz pun tidak tahu, maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain, mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati. Bersama jamaah dari Malaysia. Baik, kita jawab ini dulu dari Bapak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidur jam 8 malam, kemudian jam 10, 11 terbangun, apakah sudah bisa kita melaksanakan sholat tahajud? Dua belas, 6, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5. Kapan yang dimaksud dengan malam itu? Untuk kita di Sumatera, masuknya waktu tahajud itu adalah ba'dal isya, setelah isya jam 8. Kapan dia berakhir? Berakhirnya ketika azan subuh. Untuk kita di Sumatera jam 5. Maka waktu terbentang dari jam 8 ke jam 5 ini disebut dengan waktu tahajud. Tidur jam 8, bangun jam 10, tahajud. Jangan kan jam 10, jam 8.15 pun tahajud. Tapi tidak waktu afdal. Namanya waktu mafdul. Waktu itu dua, waktu afdal, waktu mafdul. Jadi kalau begitu berapa jam waktu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi waktu tahajud itu 9 jam. Katanya Nabi sholat itu sepertiga malam, Pak Ustadz. Nah, makanya
Sebagian ulama mengatakan, jam berapa sholat tahajud tuh Ustaz? Ya kira-kira jam-jam 2 lah, jam-jam 1, jam 2 lah, karena perbedaan waktu timur barat di mana. Nah, tapi dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itulah waktu. Yang paling afdal adalah sepertiga malam. Jadi kesimpulannya bisa, boleh. 2. Boleh tidak andaikan saya membuat turnamen atau pertandingan kartu yang juara 1, 2, 3-nya mendapatkan hadiah. Hadiahnya dari duit mana? Pesertanya 10 orang. 1 orang dikenakan uang pendaftaran 1 juta. 10 orang 10 juta. Yang juara 1 7 juta, juara 1 5 juta, diambil dari uang pendaftaran judi, haram. Oh, nggak ada Pak Ustadz. Ini nggak ada uang pendaftaran, pokoknya bebas datang daftar hanya untuk anak muda supaya semangat aja. Ini sebagai pancingan aja. Dari mana kau uang hadiahnya? Hadiahnya dari ada donatur kita. Boleh. Tapi kalau bisa janganlah turnamen kartu. Buatlah turnamen lomba azan, turnamen lomba silat, turnamen lomba yang ada ketangkasannya, membangkitkan semangat, yang mendekatkan kepada pemuda hijrah. Itu ada nilai religinya di dalam. Dari rezeki dini, Ustadz, ada sebagian besar berpendapat setelah melakukan hubungan suami istri tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum mandi wajib. Apakah benar itu Ustadz? Dia berwudu. Setelah berwudu, karena Nabi SAW idza qada hajatahu tawadda'a. Nabi SAW setelah qada hajatahu, dia berwudu, baru kemudian dia tidur. Itu dalil boleh aktivitas, karena tidur adalah perbuatan. Seandainya tak boleh, pasti Nabi mewajibkan mandi. Nah, jadi setelah dia berwudu, maka dia boleh melakukan aktivitas. Tapi seafdal-afdal, sebaik-baiknya adalah dia mandi. Kalau dia tak bisa mandi, bagaimana? Tayamum. Cukup dengan tayamum. 4. Ummu Asiyah, apakah sah menurut mazhab Syafi'i jika sholat subuh qadha kemudian tertinggal lupa doa kunut? Tinggal sholat subuh, maka dia qadha. Sudahlah mengqadha sholat subuh, lupa pula doa kunut. Malaikat ini gemas sekali melihatnya. Udahlah sembahyang subuh tinggal, kunut pula lupa. Apanya bisa kau ini, kata malaikat. Maka cukup dia sujud sahwi. Kalau ingat kunutnya lupa sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ingatnya setelah salam, setelah salam itu sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah. Sekarang baru ingat Pak Ustadz. Udahlah itu udah lama dah. Terakhir, M. Siska. Ustadz, bapak saya sakit stroke ringan, tapi ingatannya tak normal lagi. Apakah saya masih punya kewajiban untuk membimbing sholatnya? Dia tidak wajib sholat karena tak cukup syarat. Syarat wajib sholat muslim, baligh, berakal. Bapak ini baligh. Balik umurnya sampai usia balik, tapi akalnya tak ada, tak cukup. Kalau dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, waktu dia ingat itu wudu kan, ajak dia sholat. Dalam sholatnya itu dia lupa, batal sholatnya. Oh, dia memang tak ada ingat sama sekali Pak Ustaz, maka dia tak wajib sholat karena tidak cukup syarat, tak ada akal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan segala janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit, Bapak M. Siska.
syifaan ajilan, kesembuhan yang segera, la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak-banyak berdoa, bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, ya Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini, sembuhkanlah ayahku, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, berikan kekuatan iman dan Islam, berikan istiqomah. Baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah baru doa, tawassul dengan Al-Fatihah, ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan ke telinganya, karena telinganya tetap bisa mendengar. Pagi habis salat subuh bacakan ke telinganya. Qul huwallahu 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa alaikahumul muflihun, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu juga mau tidur atau direkamkan di MP3, diberikan earphone supaya didengar, supaya tenang hatinya. Wa idza quri'a al-Qur'an, kalau dibacakan Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, supaya tenang, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid. Kenapa disampaikan kepada saya? Assalamualaikum Ustaz Khalid ya. Baik, khair insyaallah. Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid ya. Saya kasih pandangan saya, nanti silakan ditanyakan kembali. Apa hukum jika kita mengambil, bukan kita, mungkin Anda, saya tidak ikutan. Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga, yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga? Nah, Anda masih sempat kepikiran itu ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, begini. Yang pertama, bagi pemilik pohonnya, jika Anda yang di luar, pertama begini. Pertama, hukum fikih. Saya ulang, hukum fikih. Bagi tumbuhan, ingat hanya tumbuhan saja. Bagi tumbuhan yang tumbuh di pekarangan kita, tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita. Misal, ini Anda punya rambutan nih, musim rambutan sekarang. Ini pekarangan Anda ini. Tiba-tiba pohonnya itu, rantingnya bisa memanjang keluar begini. Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda, ke jalan, misalnya jalan utama, atau ke pekarangan orang. Maka, ingat, buah yang keluar ini, yang keluar, ranting yang buahnya keluar, itu dalam fikih disebut dengan hakun mushtarak, hak bersama antara Anda dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda. Kalau itu kemudian ke jalan umum, maka buah itu pun menjadi konsumsi umum, yang kalau orang ingin mengambilnya, Anda tidak boleh mencegahnya. Itu dalam fikih Islam. Kenapa? Satu, karena teman-teman sekalian, pertama, kotoran yang jatuh dari situ itu ke pekarangan luar, bukan ke tempat Anda. Jangan membiarkan orang cuma kebagian kotorannya saja. Ya, walaupun kotoran itu Anda ambil kembali, daun ini apalagi Anda biarkan, itu kan yang punya hak, itu kan Anda dari pohonnya. Cuma bagian dari buah, bagian dari kemudian daun-daun yang kering dan sebagainya, jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda. Jadi jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya sementara Anda mengambil pohonnya atau buahnya. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik, Anda memiliki pohon, tapi kan yang lihat buahnya itu kebanyakan orang. Karena buah itu melewati wilayah Anda. Lihat sini, pernah ada kasus begini. Ini rumah orang, ini ada temboknya. Tiba-tiba pohonnya ini, buah jambu, dulu pernah saya saksikan waktu kecil. Ini buahnya melewati temboknya, begini. Dan persis ke rumah orang, jadi kalau orang buka pintunya, yang kelihatan tuh buah jambu. Sementara yang punya jambu kalau buka ngelihat cuma pohonnya aja, pohon dengan daun. Buah ke sini. Anda bayangkan tiap hari yang nggak punya pohon yang kelihatan buah. Dan nggak pernah Anda bagi. Maka Nabi katakan dengan sangat adil, itu hakun mushtarak, hak bersama. Cuma adabnya, kita bicara adab. Ada adab pemilik pohon, ada adab yang nggak punya pohon. Ada pemilik pohon, sebelum tetangga itu meminta, maka Anda sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang baik.
Anda sampaikan, Pak, Ibu, ini memang pohon rambutan. Betul punya Bapak kan? Iya, pohonnya punya saya. Tapi kan buahnya ke tempat Ibu dan Bapak. Nah ini kalau Bapak Ibu inginkan, ambil aja, nggak usah minta izin sama saya. Silahkan ambil. Itu hak Bapak juga. Itu hukum dari mana? Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu. Allah yang memberikan prinsip. Kalau saya kan cuma lihat pohonnya, Bapak Ibu lihat buahnya. Kalau pengen ambil aja. Ya, Masya Allah, begitu kalimat itu disampaikan, apalagi tetangga Anda non-muslim. Wah, itu luar biasa. Besok-besok kalau dia belum tahu hukum, ayam Anda main ke rumah dia. Dia belum tahu hukum, itu yang celaka. Ya. Makanya saya katakan dari awal, ini khusus untuk pohon saja, tidak yang lain. Paham ya? Nah, jadi sampaikan sebelum dia melihatnya. Yang kedua, adab Anda tetangganya. Kemudian juga, maaf terkait dengan pemiliknya, datangi. Pak, ini mohon izin. Ya, pohon rambutan Bapak, itu buahnya masuk pekarangan saya. Oh gitu ya, mengganggu ya. Kalau gitu saya tebang aja deh gitu. Oh jangan Pak, sayang, itu kan makhluk Allah juga. Ya baik, kita rawat sama-sama aja. Ya, Bapak rawat sana, yang sini pun saya rawat. Kalau daunnya jatuh ke tempat saya, nggak apa-apa, nanti saya aja yang sapu. Bapak nggak usah repot-repot ke sini. Terima kasih banyak Pak. Ya Alhamdulillah. Cuman mohon izin kalau boleh diperkenankan Pak. Buahnya juga mungkin kalau saya kira-kira perlu, boleh Pak ya saya ambil. Itu kalau Anda kalimatnya sopan, baik dan sebagainya, itu indah kalimatnya, silahkan Pak, nggak usah minta. Begitu berbuah, Bapak silahkan udah merah, ambilin aja Pak, nggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu, Anda enak ambilnya. Jelas ya? Jadi kita simbiosis mutualisme aja, datang adabnya. Walaupun Anda berhak, tapi jangan cari persoalan. Sebab ya, jelas ya? Walaupun Anda berhak, tapi tidak mencari persoalan. Secara syariat itu dibenarkan, tapi secara hukum positif itu bisa bermasalah. Kalau Anda tidak bilang terlebih dahulu, ya itu bisa tersangka Anda setelah itu. Maka mohon izin bagi yang menanam tumbuhan, ya kita paham-paham aja. Kalau Anda tanam kemudian teman-teman sampai buahnya keluar, berarti Anda sudah meniatkan untuk berbagi dengan orang. Dan jangan marah kalau ada orang ngambil. Ya, jelas ya? Ya kalau mau tanam di tempat Anda, pekarangan Anda, jangan biarkan keluar. Begitu keluar tutupin, ayo tarik tuh dahan pohon. Sebentar. Oh ini yang duluan tadi. Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor, mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima, dilaporkan. Ini ada pemberian ini, dicatat, benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan, ya kembalikan. Kalau diterima, ya terima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silahkan aja sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu, kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian, apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya. Dibawa ke Nabi untuk dilaporkan. Khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh.
Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham? Ya, saya kira 5 menit lagi, saya coba jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mana yang harus didahulukan ketika kita sedang dalam perjalanan di jalan tol dan kita tidak menemukan rest area, sementara waktu subuh sudah mepet, jam 6 misalnya. Jam 6 bukan waktu subuh, Bu, udah lewat subuh. Baik. Jam 6 misalnya baru ketemu rest area. Apakah tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh? Maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya. Di mana teman-teman menunaikan sholatnya? Apakah di motor? Apakah di mobil? Yang mobilnya itu dalam posisi apa? Kalau Anda sedang menyetir, misalnya nyetir, kan nggak mustahil juga Anda kemudian sholat di dalam mobil sementara sedang menyetir. Karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir. Ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir aja. Tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, sami Allahu liman hamidah, pegang setir, injak lagi, jalan lagi, rem lagi, nggak usah memaksakan diri. Gak usah memaksakan diri. Kalau Anda memungkinkan tayamum dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan. Sekarang lebih banyak, bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat, silahkan tunaikan. Bagaimana caranya? Pertama kali kalau buru-buru tayamum. Dalilnya Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya fa'illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau Anda nggak mendapatkan air, tiba waktu sholat, Anda pengen sholat. Dan Anda sedang di mana posisinya? Nggak bisa menemukan air. Itu kan diposisikan salah satu di kendaraan. Maka silahkan tayamum. Apa tayamumnya? Bukan tanah, tapi debu. Debu itu pasti akan ditemukan dimanapun. Tapi yang menempel di tempat yang baik. Sa'idan tayyiba, menempel di tempat yang baik. Karena debu pun bisa menempel di mana saja. Debunya yang paling sunnah, Ustadz, yang nampak debu di knalpot, diginiin. Enggak, jangan. Tempat yang kotor itu. Ya silahkan di jendela tempelkan begini, ya tempat kursi jok tempelkan begini, kemudian tepuk ya, atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserap atau menempel. Setelah itu tayamum, kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ di kendaraan itu sambil duduk silahkan tunaikan. Ya bukan dalam posisi Anda punya aspek darurat yang lain. Darurat yang lain seperti misalnya apa? Sedang mengendarai kendaraannya, atau kondisinya pakaian Anda kena najis yang belum bisa dibersihkan. Atau kondisi yang kedua, Anda memang temannya yang nyetir, tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna, walaupun sambil duduk. Maka pada saat itu, ada rukhsah bagi Anda. Di mana sampainya di situ, disitulah ditunaikan sholat Anda. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Jadi kalau bisa tunaikan di kendaraan, silahkan tunaikan di kendaraan. Kalau dalam fikih Asy-Syafi'i, ada tambahan. Di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman, ya, di tauqitis sholat. Sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat. Begitu tiba lagi di tempat yang Anda tenang, Anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi. Itu di fikih Asy-Syafi'i. Tapi di jumhur yang lain, Anda tunaikan sudah sah sholatnya. Sah sholatnya karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis Nabi SAW. Mana yang paling utama dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya. Kalau memang memungkinkan di kendaraan, yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan. Karena hadis Nabi mengatakan, awas, yang paling utama as-sholatu ala waktiha. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah ma'abar, apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Orang lain bertanya, ya Rasulullah man abar,
Apa amalan utama yang harus saya kerjakan? Kepada Nabi, kata Nabi, lihat, birrul walidain, bakti kepada kedua ibu bapamu. Bakti pada kedua ibu bapamu. Umuka, ibumu. Ada pertanyaan, kenapa pertanyaannya sama, jawabannya beda? Karena yang pertama itu ke ibu bapaknya bagus, cuman ke sholatnya suka ditunda. Yang kedua, teman-teman sekalian, sholatnya bagus, kerjakan tepat pada waktunya, cuman ke ibu bapaknya kurang bagus. Maka perhatikan Nabi, dengan bimbingan dari Allah, satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Ya, maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita. Kalau Anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik, maka itu yang paling utama. Kalau tidak menunaikan, tidak dengan sempurna, tidak ada kesempatan, maka saat tiba di tempat Anda istirahat, tunaikanlah di situ dengan sempurna. Jelas ya? Baik. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdharat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang. Bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, terutama yang haram itu langsung bisa naik status jadi yang halal. Untuk sementara, bukan seterusnya. Jelas? Baik. Contoh seperti Anda ke Cina misalnya, dan seterusnya. Ya, ke daerah yang sangat pinggir, tidak menemukan ayam, kambing yang halal, adanya babi misalnya. Ya, maka pada saat itu, boleh Anda makan bagian dari daging babi itu. Ya, masak. Kemudian bukan cari kenyang, tapi cari untuk menutup rasa lapar. Sambil mencari lagi, kemudian hal-hal yang halal. Begitu Anda daging ayam, maka kemudian babi harus Anda tinggalkan dan beralih kepada makanan yang halal. Jelas? Baik. Bagaimana jika kita bertetangga dengan non-muslim tetapi ia memelihara binatang yang membuat keluarga saya tidak nyaman, tetapi merasa tidak enak kalau menegur karena dia pecinta binatang? Datang pada RT setempat, datang pada RW setempat, ya sampaikan, karena itu yang punya wewenang. Sederhana sebetulnya, datangi, sampaikan, ya, dan berakhlak dengan baik. Berakhlak dengan baik. Jelas ya? Ya, kalau misalnya menggonggong, ya taruhlah malam-malam menggonggong ya, menggonggong dan sebagainya. Nah, Anda bisa kemudian sampaikan. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan dengan baik kepada tetangga, silakan lihat otoritasnya, sampaikan kepada RT atau RW, dan itu punya hak untuk memberikan teguran. Jelas sampai sini? Tapi kadang-kadang ada yang juga ingin memberikan pelajaran serupa, ya. Begitu menggonggong direkam suaranya dengan suara yang sangat kencang. Besok malamnya anjingnya diam, gonggong rekamannya diputar kencang. Begitu tentangannya datang, "Pak, berisik tahu." Ini kan suara anjing Bapak kemarin saya rekam lagi. Saya tinggal di apartemen yang bahkan jarang saling mengenal tetangga sebelah. Bagaimana dan adab apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini ya Ustadz? Ya kenalan, selesai. Ketuk pintu rumahnya, ya antarkan makanan kepadanya, selesai. Bukankah hadis mengatakan jika Anda masak makanan baunya sampai ke tetangga Anda, bagi dia walaupun cuma pintar hafal kuahnya, ya kan? Masak makanan kalau ingin kenalan, ketuk pintunya, begitu dibuka, "Maaf Pak, Ibu, ini saya ada sedikit makanan, barangkali bisa mencicipi." "Oh iya, mohon maaf ya, selama ini kita belum kenalan." Kenalan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Bukan setiap kenal harus sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga, masa harus sayang? Tak kenal maka ta'aruf, ya. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, saya jadikan kalian laki-laki perempuan bertetangga, RT, RW, bahkan juga sukunya beda-beda. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya saling kenalan. Dengan kenalan itu saling membantu wujudkan kebaikan. Yang paling mulia itu yang paling meningkat takwanya. Apa di antara mana takwa? Berbagi. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Orang yang berbagi itu sedang berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Kalau bertetangga saling berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, jangan saling marah-marahan. Wal afina 'anin nas, kalau punya salah cepat saling memaafkan. Kalau ada yang seperti itu maka tempatnya diberikan surga seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya lapang diberikan surga seluas lebih daripada lapangan. Ustadz, ana mau nanya. Taib, ana mau jawab. Mengenai sholat sunnah, yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting.
silakan anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan sholat sunnahnya di rumah? Kata beliau, idza kana baitu qariban minal masjid. Maksudnya adalah rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid, nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan sholat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat, nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Yaitu ada di Quran surah kedua 98, namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi. Kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini, sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe-nya, Ferguson? Time. Ustaz dapat salam dari si Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang dituliskan di sahabat saya, orangnya orang baik, Masya Allah. Perhatian dengan kawan-kawannya dan Masya Allah, saya memposisikan beliau sebagai keluarga. Ya, ada teman yang sangat baik sekali. Ya, sampai pindah, sampai di Kanada, sampai apa ini, sangat perhatian. Kalau kami datang tuh sudahlah. Beliau yang pengen jemput, yang pengen macam-macam. Dan saya berdoa untuk kemuliaan beliau dan keluarganya. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah, waktu zuhur dan asar, apa ada petunjuknya? Kita baru subuh sekarang, antum sudah asar. Nanti tunggu pada saat zuhur dan asar kita akan lihat. Yang paling pasti Nabi membaca dalam salat asar dan salat zuhur itu rata-rata 30 sampai 60 ayat dalam setiap rakaatnya. Ya, surat apa yang dibaca nanti saat masuk zuhur kita bahas sini. Ya. Sekarang masih subuh kita bahas. Saya selesaikan ini sedikit, kita berhenti sebentar lagi supaya ini bisa terjawab. Ustadz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat sini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda, setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya begini, misal ya. Nah, itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu.
Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas, hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas, hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mait saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain, dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu. Supaya Allah bimbing dia, agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud. Sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terusan aja mereka gosip. Ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipin saya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah, dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk, bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa. Besoknya orang-orang menggosip itu perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan, Anda antarkan makanan. Assalamualaikum Pak, ini qadar Allah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang. Silahkan, barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu, demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan dengan ikhlas, sentuhannya ke jiwa akan tinggi, dan besok lusa dia sendiri akan membela Anda dari keburukan. Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan, dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok, gak benar seperti itu. Dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya. Balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain. Ustadz, pada bagian salat yang mana yang paling utama kita gunakan untuk memanjatkan doa? Bolehkah berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat? Tadi saya sampaikan yang paling utama ada 4 posisi. Kalau posisi berdiri, itu sebetulnya doanya pilihan surat. Dipilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau itu Anda bisa bacakan. Kalau tidak, cari yang paling ringan. Ya, dalilnya apa? Banyak dalilnya. Silahkan cari. Di masa Nabi banyak, di hadis-hadis para sahabat itu mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal. Kalau Anda misal sedang akan mengawali pekerjaan supaya dibimbing, mudah, keluar dari kesulitan, mudah dilindungi, buka Quran surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedang mengandung, misalnya kan ingin kandungan dijaga oleh Allah, lahir bayi yang baik, buka Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau Anda baru melahirkan, misalnya kan ingin ASInya bagus, kemudian pembagian tugas suami istri baik, buka Quran surah ke-2 ayat 233. Kalau Anda misalnya teman-teman sakit, mohon kepada Allah minta disembuhkan dari penyakit, buka Quran surah ke-26 ayat 80, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau Anda kemudian misalnya minta keturunan kepada Allah, ya minta mohon seperti Nabi Zakaria, boleh buka Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39, buka Quran surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15. Ada semuanya, minta silahkan. Boleh. Minta. Nah, kalau tidak tahu, baca ayat yang paling mudah. Ya kata Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Minta. Tapi niatkan untuk kemudahan-kemudahan dalam aktivitas Anda. Dalam hati minta. Apa dalilnya? Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi 2 salat itu antara aku dengan hambaku. Idza qala al-abdu, saya berikan rahasia ya, saya serius di sini. Jika hamba membaca kata Allah, lihat baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allahu azza wa jalla. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu, kalau hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-abdu, jika hamba berkata dalam salatnya Maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini rahasianya dalam berdiri. Idza qala al-abdu, kalau seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu, kami ini butuh permohonan ya Allah,
Kami punya permohonan, mohon kabulkan. Maka apa kata Allah? Qala Allah azza wa jalla. Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di sini, benar salatnya, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Masih berdiri. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Kalau Anda meminta sesuai kebutuhan, maka Allah akan kabulkan. Itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau minta dalam berdiri. Di saat meminta kepada Allah dalam berdiri, langsung seketika dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat sudah ditunggu mau minta apa. Hadisnya qudsi. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda dalam Al-Fatihah itu serius. Rasakan Anda sedang berhadapan dengan Allah. Itu kuncinya ada di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan Anda sedang disaksikan. Rasakan Anda dijawab. Minta dengan baik. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sertakan di hati. Begitu amin, Anda minta apa sertakan. Begitu Anda mengucapkan amin, idza wafaqa taminu taminal malaika ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Kalau kalimat amin itu bersama dengan aminnya malaikat, jadi begitu amin, Anda mengaminkan, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan kalimat itu, Anda dapat bonus, dosa-dosa Anda diampuni pada saat itu. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Pertanyaan saya, dari sekian orang baca Al-Fatihah, berapa orang memanfaatkan jedanya untuk berdoa kepada Allah? Tuh. Padahal tiap hari kita salat. Berapa yang memanfaatkan jeda itu untuk berdoa? Imam berkata, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di hati Anda sertakan, ya Allah lapangkan pekerjaan saya. Ya Allah berikan kemuliaan pada orang tua saya. Amin. Selesai. Bersama dengan aminnya malaikat. Diampuni dosa Anda, dikabulkan permintaan Anda. Kalau Anda tahu ayat-ayat yang harus dibacakan, cari ayatnya, bacakan. Terutama dalam sholat malam. Itu cepat dikabulkan. Cepat. Nah, posisi yang paling bagus setelah itu sujud. Sujud. Kalau Anda tahu doanya, yang pernah dibacakan Nabi, silahkan bacakan. Ada nanti doa-doa, maaf ya, pengobat rasa gelisah, doa kelancaran rezeki ada. Tapi kalau Anda tidak tahu doanya, cukup mohonkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Ini yang saya pilih karena diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat Nabi salat. Persis seperti melihat aku salat. Sedangkan Nabi belum pernah salat pakai bahasa Indonesia. Oh, kita ada 2 menit lagi, kita berhenti di jam 3 ya, teman-teman. Bagaimana hukumnya wanita salat berjamaah ke masjid, terutama salat subuh? Nah, itu akan dibahas pertemuan berikutnya. Jadi wajib ibu yang bertanya datang nanti bukan berikutnya. Nanti ada rahasianya Bu. Dan hebatnya nanti itu dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipuji? Apakah di rumah atau ke masjid? Nanti pertemuan berikutnya. Apakah sama pahalanya dengan sholat berjamaah laki-laki mendapat 27 kali lipat? Maksudnya kalau perempuan itu ke masjid, apakah pahalanya sama dengan laki-laki? Itu pun nanti pertemuan berikutnya. Bagaimana ketika sholat sunnah fajar, di pertengahan sholat, muadzin qomat, apakah sholat sunnahnya diteruskan atau dibatalkan? Nah ini penting, ini saya jawab. Yang ini kita bahas pertemuan berikutnya. Nah ini yang paling penting, ini sering kejadian teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Jadi, kalau ada Anda sedang menunaikan sholat sunnah, tiba-tiba muadzin qomat. Iqamah ini, qomat itu singkatan dari kata iqamah. Iqamah ini isyarat untuk sholat fardu. Maka apa yang harus dikerjakan? Lihat sifat iqamahnya. Kalau iqamat itu dikumandangkan dan Anda dalam penutup sholat sunnah, bisa sedang tahiyat, mau berakhir, maka silahkan sempurnakan sholatnya, lalu bangun Anda untuk persiapan sholat fardunya. Jelas? Tapi kalau Anda sedang tunaikan di pertengahannya belum sempurna, iqamat sudah berkumandang, maka kaidahnya Anda batalkan kemudian sunnah itu, dan Anda respon itu untuk persiapan sholat fardu. Nah, kaidahnya berbunyi, silahkan, lihat hukumnya. Teman-teman sekalian, apa hukum tinjauan hukum yang paling utama antara fardu dengan sunnah? Jika fardu wajib bertemu dengan sunnah, maka yang prioritas pertama kali wajib dibandingkan dengan sunnahnya. Jika sunnah bertemu dengan sunnah, maka lihat sifatnya, ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Kalau muakkadah bertemu dengan ghair muakkadah, maka dahulukan yang muakkadah, tinggalkan yang sunnah adiyah, ghair muakkadah. Contoh, misal
puasa sunnah Senin dengan Kamis, teman-teman, antum tunaikan. Kemudian bersamaan dengan puasa Arafah, jatuhnya di hari Senin. Maka niatkanlah puasa Anda yang Senin itu untuk Arafah, bukannya untuk Seninnya. Jelas? Karena itu lebih utama dibandingkan dengan yang Senin Kamisnya. Paham ya? Nah, apa konsekuensinya Ustadz? Konsekuensinya ketika Anda meniatkan untuk puasa yang Arafah itu, Anda otomatis mendapatkan pahala puasa Seninnya. Ketika Anda membatalkan yang sunnahnya, ikut kepada fardunya karena alasan tadi, maka pahala sholat sunnah Anda sudah dituliskan pahalanya secara sempurna sampai dengan selesai. Dikalaupun Anda tinggalkan itu, kejar ke yang fardu, sholat sunnah Anda sudah ditulis sempurna pahalanya. Apa dalilnya? Sahih Al-Bukhari. Idza ridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau punya ilat seperti orang sakit atau di pepergian dia tidak menunaikan amalan rutinnya karena alasan tertentu, maka pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Anda bayangkan orang perjalanan aja biasa sholat sunnah, dia nggak sholat sunnah, kemudian sholat fardu, pahala sunnah yang dituliskan. Apalagi Anda yang sedang sholat sunnah dibatalkan karena ada kewajiban fardu, maka pahala sunnah Anda dituliskan sempurna. Jelas ya? Datang Anda sholat, Allahu Akbar. Begitu Anda sedang sholat, teman-teman, rakaat kedua nih, 2 rakaat sebelum subuh, tiba-tiba iqamah, Anda nggak lihat dulu jamnya. Ketika Anda sedang sholat, tinggal semenit lagi. Anda pertengahan, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan. Dituliskan sempurna pahala Anda. Tapi jangan diniatkan. Sengaja datang ke masjid 1 menit sebelum komat. Ya. Begitu 1 menit sebelum komat, baru 10 detik lagi sholat. Allahu Akbar. Begitu baru takbiratul ihram, iftitah. Allahu Akbar, komat. Alhamdulillah, sempurna pahalanya. Itu tidak. Jelas ya? Baik, jadi itu yang dimaksud bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Baik. Yang dua ini seperti janji saya, nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya. Atau nanti malam nanti kita ada AKS, Al-Quran Sunnah Solution. Disampaikan langsung dari Bekasi, live insya Allah. Dan berita baiknya insya Allah teman-teman sekalian. Pertama kami umumkan bahwa kelas untuk Quran kita akan mulai di bulan ini. Yang kelas spesial sudah dimulai, guru sudah selesai, ibu rumah tangga sudah selesai, sekarang masuk ke kelas dokter, ya dengan kelas pengusaha, dunia usaha. Anda yang bergabung silahkan diikuti, di situ ada kurikulumnya. Kemudian yang kedua untuk kelas bacaan dan hafalan Quran, insya Allah akan dimulai di bulan ini, kemungkinan besar pertengahan atau akhir bulan, karena kami menunggu mushaf dari percetakan. Itu sudah selesai, sekarang sedang dicetak ya, jadi begitu sudah diterima, kita akan bagikan insya Allah ke teman-teman yang tergabung dan insya Allah di situ tidak diperjualbelikan mushafnya. Jadi nanti itu hanya wakaf saja. Ya, saya kira itu bagi Anda yang dekat wilayah sini, makmurkan masjid, tunaikan sholat asar di sini. Ya kami mohon maaf karena masih ada saya 20 menit, saya harus mengisi kembali jadwal, maka saya mohon izin untuk tidak menunaikan sholat asar di sini. Bagi Anda yang dekat dengan di sini, tunaikan sholat asarnya, makmurkan masjidnya. Semoga Allah muliakan kita semua.